Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I wish you have a nice day and be healthy in your home. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Today I have a new English review for you. Hari ini kita akan membahas review bahasa Inggris pastinya untuk pembelajaran kamu ke depannya. The new title is The Difference Between American and British English, yang artinya adalah perbedaan antara bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British atau dari Kerajaan Inggris. Apa perbedaannya? Sebelum kita mulai pembelajarannya, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik, kita mulai pembelajarannya. Untuk American dan British, apa sih perbedaannya? Mereka sama-sama menggunakan bahasa Inggris yang tentunya sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, ya. Kalau American, dia menggunakan, kalau di Indonesia, ya, kita adalah orang Indonesia. Kenapa alasan kita menggunakan American, bahasa Inggris Amerika? Alasannya adalah kemudahannya, yaitu adanya TOEFL, ya. Untuk bagian standar Amerika, mereka memperlakukan untuk warga Indonesia adalah menggunakan standar TOEFL. Nah, itu minimalnya adalah 500 sampai 550. Bahkan kalau kamu bisa melakukannya, bisa melebihi dari ambang batas 550 ke atas, ya. Itu dinyatakan bahwa kamu mahir bahasa Inggris, khususnya yang American, ya. Sedangkan TOEFL ini dibagi dua. Ada yang TOEFL IBT, base test, ya, menggunakan tes langsung. Ada yang computer based test, CBT. Ada yang menggunakan komputer. Nah, kamu tinggal pilih TOEFL mana yang akan kamu pakai atau gunakan. Kemudian American juga bagi orang Indonesia, bahasa Inggrisnya biasanya digunakan di dalam negeri, khususnya di dalam negeri, ya. Bagi pendidikan Indonesia, umumnya kita banyak menggunakan bahasa Inggris American. Untuk apa? Untuk bahasa Inggris sehari-hari yang memudahkan kita dalam berkomunikasi, mengobrol ataupun berinteraksi, ya, dengan lawan jenis, dengan teman atau dengan yang lainnya. Sehingga American English sangatlah digunakan dan sangatlah dibutuhkan untuk kita berbahasa Inggris, ya, khususnya di dalam negeri. Dari mulai tingkatan paling dasar SD sampai tingkatan paling tinggi, perguruan tinggi, pastinya menggunakan bahasa Inggris American atau TOEFL, ya. Standarnya menggunakan standar TOEFL. Kemudian aksen yang paling mudah adalah aksen O, ya, O. Apa aksen O contohnya? Yaitu color. Color, cara mengucapkannya gampang, color. Behavior, yang menggunakan depannya O, ya, atau huruf vokalnya O. Itu memudahkan kita sebagai orang Indonesia belajar bahasa Inggris Amerika, ya. Aksennya O. Kemudian apalagi selanjutnya adalah vocab atau kosakata. Vocabulary atau kosakata sangatlah berbeda dari British. Contohnya adalah, misalkan kita melihat dari celana panjang,
celana panjang ada yang namanya pants, ada yang disebutnya juga trousers. Kalau pants dari American, kalau trouser dari British. Pasti berbeda ya, walaupun sama-sama celana panjang. Ada juga piyama. Kalau dari American disebutnya pajamas, kalau dari British disebutnya pijamas, pakai J ya. Pijamas, kalau ini pajamas. Berbeda ya. Nah, itu untuk vocabulary dari review dari American English ya, bahasa Inggris Amerika. Kemudian kita lanjutkan untuk yang British. Di British atau bahasa Inggris yang dimiliki oleh kerajaan Inggris ya, tentunya yang berada di Britania Raya, dia menggunakan standar bahasa Inggrisnya disebutnya IELTS. Nah, berbeda dengan TOEFL. Kalau TOEFL minimalnya adalah 500, sedangkan IELTS memiliki standar yaitu bandnya 6 atau rata-ratanya memiliki band 6. Nah, pastinya untuk standar ini berbeda jauh ya. Untuk TOEFL adalah bisa dikatakan mudah dalam mencapainya, sedangkan IELTS sulit. Tapi dilihat dulu dari mana dia mendapatkannya. Apakah dia tujuannya untuk ke luar negeri? Kalau ke luar negeri ya jelas dia menggunakannya IELTS. Tapi ada juga luar negeri yang menggunakan TOEFL ya. Dilihat lagi dari lokasi negara tempat dia tujuannya. Nah, kalau IELTS kenapa disebutnya agak sulit atau sulit? Dikarenakan aksennya yang berbeda ya, atau pengucapannya yang berbeda dari American. Misalnya what you're doing, or yang kalau dari Amerika, kalau kita mengucapkan air yaitu water, kalau di British namanya water. Nah, itu pasti berbeda. Dan itu harus banyak-banyak mendengarkan bahasa Inggris dari British kalau ingin lebih mahir, friendly, nah, atau expert ya. Kemudian untuk British sendiri digunakan untuk di luar negeri ya. Sama American juga pastinya ada yang menggunakannya di luar negeri, tapi rata-rata di dalam negeri. Kalau IELTS atau British, dia menggunakannya adalah di luar negeri. Misalkan kalau kamu ingin pergi ke Singapura atau Australian atau Europe atau Eropa, rata-rata menggunakannya IELTS, tapi ada juga yang menggunakan TOEFL ya, tergantung dari negara tempat kamu tuju. Oke. Kemudian aksennya juga berbeda. Kalau ini O, kalau ini O. Contoh color. Di sini ada color, di sini disebutnya color. Agak ditekan color. Berbeda aksennya ya. Sama seperti ya, satu pulau. Satu pulau misalkan di Indonesia adalah Pulau Jawa. Ada yang Jawa, ada yang Sunda. Sama-sama ya, berbeda aksennya. Sama-sama orang Indonesia. Contohnya seperti itu. Tapi dalam mengucapkan bahasa Indonesia pasti berbeda aksennya kan. Jangankan Jawa dan Sunda, setidaknya misalkan Bogor pun berbeda-beda ya. Ada yang aksennya dari kecamatan mana, pasti berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah vocabulary-nya. Sama seperti di American, British pun berbeda vocabulary-nya. Pasti berbeda-beda. Tadi yang sudah disebutkan ya, ada perbedaannya untuk vocabulary-nya. Kalau misalkan kita menyebutkan bangunan tinggi, ada 2 bangunan tinggi. Yang pertama ada yang disebutnya flat ya. Yang kedua namanya apartment, ada 2 perbedaannya. Nah, itu adalah salah satu perbedaan dari vocabulary-nya, baik American maupun British ya. Nah, kalau kita ulik kembali, kalau kita kupas kembali, pasti banyak perbedaannya ya. Tapi kita lihat lagi
tujuan kamu belajar bahasa Inggris, kamu ingin menguasai yang mana? Apakah yang American, apakah yang British? Disesuaikan dari tujuan kamu belajar bahasa Inggris. Apakah kamu ingin belajar bahasa Inggris untuk pergi ke luar negeri, menempuh pendidikan yang lebih tinggi, misalkan setelah S1, S2, S3, dan sebagainya, atau kamu ingin belajar speaking, listening, atau conversation, itu bisa juga menggunakan American sehari-harinya, ya. Lebih mudah, oke? Tergantung dari purpose atau tujuan kamu belajar. Jelas? Nah, sekian review bahasa Inggris dari Mr. Wisnu. Untuk perbedaan American dengan Britishnya, jika ada pertanyaan, boleh kamu klik di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa subscribe-nya, hanya subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu, keluarga kamu, dan yang lainnya untuk mereka belajar bahasa Inggris yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik kualitasnya maupun pengetahuannya. Sekian dari Mr. Wisnu, kita cukupkan dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you for your attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.